Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya. Di pagi hari ini masih kita diberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat badan dan nikmat panjang umur. Dengan nikmat tersebut, alhamdulillah, Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, bisa melangkahkan kaki ke tempat ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Tentu punya harapan buat Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ibadah subuh kita hari ini diterima dan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, termasuk kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Insyaallah kelak kita akan dapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, wabil khusus orang tua kita, Bapak Haji Sadli, Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang saya hormati, mata'anallahu bituli hayatihim, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka. Bapak-bapak mudah-mudahan dan ibu-ibu juga umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam taat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, hari ini sedikit kita baca satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca pagi hari ini, walaupun duduk kita sebentar, walaupun duduk kita sesaat di masjid ini, insyaAllah keluar dari kita tempat ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan duduk Bapak, Ibu sekalian walaupun sebentar sambil nyandar, mudah-mudahan akan dicatat sebagai bekal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa anin Nabi alaihi salam annahu qala, dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda. Apa kata Nabi? Alamatus syaqawati arba'ah, tanda-tanda orang yang cilaka itu ada 4. Mudah-mudahan kita orang yang enggak cilaka. Siapa orang yang pengen cilaka? Sekecil apapun kita enggak pengen. Ya Pak ya, kesandung aja kita ogah, kepentok kita ogah. Pokoknya kita hidup di dunia ya sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu, itu selalu dibaca setiap salat. Habis salat selalu dibaca. Apa sih apa yang diminta dalam doa tersebut? Enggak lain, Bapak Ibu pasti pengen bahagia dunia dan akhirat, pengen selamat dunia dan akhirat. Nah, di sini dikatakan alamatus syaqawati arba'ah, tanda-tanda orang cilaka itu ada 4. Apa di antaranya? Yang pertama, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda orang itu cilaka nisyanadz dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi ta'ala mahfuzah. Yang pertama, tanda orang itu cilaka nisyanadz dzunubil madiyah,
dia lupain ya dosa-dosa dia yang udah lalu. Dia anggap nggak ada terjadi apa-apa, masa bodoh ya. Jadi apa yang dia rasain sekarang udah biarnya dosa-dosa saya itu yang lalu, udah saya nggak pikirin. Dia lupain, dia nggak pernah ingat-ingat. Wa hiya indallahi ta'ala mahfuzah. Padahal dosa yang bapak ibu lakukan masa-masa yang lalu ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala mahfuzah, terpelihara, ada, enggak hilang. Masa-masa muda dulu, masa-masa kita mulai akil balik, jujurnya saja, pasti di antara kita ini enggak pernah berbuat dosa, pasti berbuat. Dalam hadis lain apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu bani Adam khata'. Semua manusia, anak Adam itu khata', berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang buat salah, sebaik-baik orang yang berbuat dosa, at-tawwabun. Buru-buru dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajilu, segeralah. Segera apa? Bitaubati qablal maut. Segera kita bertobat kepada Allah sebelum mati. Sebelum kematian itu datang, kata Nabi, ajilu, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau udah datang kematian, kalau udah datang yang namanya umur, ya, kita tahu semua. Enggak ada yang pernah dikabarin. Kalau udah mau mati, kalau udah mau meninggal dunia, enggak ada yang dikabarin. Semua enggak ada yang dikabarin. Enggak ada yang dikasih tahu. Kalau ada yang dikasih tahu, pasti Masjid Al-Manar penuh terus. Pasti penuh terus, enggak ada kosongnya. Kalau dikasih tahu, yang dikasih tahu, bapak usianya tinggal sebulan lagi, bapak tinggal seminggu lagi, bapak tinggal 3 hari lagi. Ini masjid udah ngantri, Pak. Pengen bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang udah tinggal besok paling depan. Yang tinggal seminggu sop ketiga. Yang sebulan dia baru datang mau nyelak, masuk ke depan. Kata yang tinggal seminggu, tunggu Pak. Bapak tinggal berapa lama lagi? Saya seminggu lagi. Sabar ya Pak, saya tinggal 3 hari lagi. Umur saya nyampe. Itu kalau dikasih tahu. Kalau dikasih tahu umur kita masjid enggak ada yang kosong, semua penuh. Tempat orang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak dikasih tahu. Datangnya itu cepat, bisa juga lambat. Makanya di antara kita ini, bapak-bapak dan ibu sekalian, bisa enggak ngejamin umur kita nemuin waktu zuhur? Bisa enggak? Tentu enggak bisa. Ya, enggak bisa kita jamin usia kita. Waduh, ntar gua pasti nyampe waktu zuhur. Siapa bilang? Belum tentu. Ada orang udah punya cita-cita, udah susun planning, program udah siapin. Pokoknya tanggal atau tahun ini saya bakal berangkat haji. Saya akan berangkat haji. Udah disusun. Manasik dia jalanin. Dia beli semua perlengkapan untuk ibadah haji. Dia bikin juga acara walimatus safar. Tinggal seminggu lagi dia bikin acara walimatus safar. Pas gitu tinggal mau berangkat 2-3 hari atau 1 hari atau 1 jam dia mau berangkat, dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dijamin. Dia udah siap-siapin semuanya dari tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang waiting list, sampai nunggu berapa tahun kalau kita mau berangkat haji di Indonesia. Lama kan Pak? Enggak ada yang cepat. Lama. Kalau nggak salah 20 tahunan lebih dah. Ditunggu-tunggu, udah 20 tahun, tinggal seminggu lagi, tinggal 2 hari lagi, tinggal 3 hari lagi, bahkan 1 jam lagi, meninggal dunia. Itu umur. Nggak ada yang bisa jamin usia kita ke depan. Makanya kata Nabi, masih ada umur, ajilu, buru-buru kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sebaik-baiknya manusia kalau kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nggak ada yang bisa kita lupain. Nggak ada yang bisa kita anggap cuek. Dosa kita
Walaupun kita sekarang berbuat baik, pada waktu yang lalu pasti masih ada kalau kita enggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini cilaka. Kalau kita enggak ingat-ingat, berarti ini orang enggak pernah istighfar, enggak pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi tobat. Jangan sampai di dalam hati kita kayak begitu. Ya, kita nisyanuz dzunubil madhiyah, kita lupa dosa-dosa kita yang lalu. Coba kita ingat-ingat masa-masa lalu. Buat apa? Buat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tanda-tanda orang yang celaka? Wa dzikrul hasanatil madhiyah wa la yadri aqbilat amruddat. Orang celaka yang kedua itu dia zikrul hasanatil madhiyah. Apa zikrul hasanatil madhiyah? Dia ingat-ingat kebaikan dia yang udah lalu. Bangga. Dia merasa apa yang dia udah kerjain itu semuanya dia merasa udah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita enggak usah ingat-ingat. Enggak usah bangga dengan amal perbuatan yang kita kerjain. Kerjain aja udah. Cari mardatillah. Cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bikin Allah senang. Usahain kita dalam kehidupan kita sehari-hari bikin Allah senang. Udah belum bikin Allah senang? Sampai sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an datang kepada Nabi, Pak. Sahabat Nabi kalau lagi ngumpul itu berbentuk halaqah. Halaqah itu lingkaran. Satu hari dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Ini sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kira-kira amalan apa yang Allah senang kalau saya kerjain?" Kita pernah enggak ada pikiran begitu? Ini Ibnu Mas'ud tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Kira-kira ya Rasulullah ada amalan apa kira-kira yang Allah senang kalau saya kerjain? Qala, Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Kenapa harus salat? Enggak yang lain. Karena yang pertama kali nanti ditanya, enggak ditanya berapa harta yang kita miliki, enggak ditanya berapa istri kita, enggak ditanya berapa anak kita, enggak ditanya amal-amal yang lain, enggak ditanya. Yang pertama kali yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala buat bapak dan ibu as-shalah. Pertama kali ditanya tentang salat kita. Kalau salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in tuqbilat, kata Nabi, kalau salat kita diterima nih, tuqbila anhu sairu amali, semua amal bapak dan ibu yang lain ikut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau salat kita udah pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala enggak diterima amal kita, yang lain jangan harap untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana supaya salat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu enggak asal salat, tentu enggak asal sembahyang, tentu enggak asal tunggang-tungging. Semua ada ilmunya. Sebab dikatakan di dalam kitab Zubat Ibnu Ruslan, barang siapa yang beramal, barang siapa yang melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, salat enggak ada ilmunya, asal tunggang-tungging aja, dia pikir gampangnya salat cuma begini-begini doang. Apa dia bilang? A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mardud. La tuqbalu, enggak diterima. Mardud tertolak, la tuqbalu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana? Harus pakai ilmu kita salat. Dari mana kita harus tahu mempelajari ilmu salat? Ya pasti Bapak tahu, di masjid ini pasti ada guru-guru kita, pengajian-pengajian di majlis-majlis lain yang bagaimana tata cara untuk mempelajari tentang ibadah salat, mulai dari syaratnya.
Harus tahu syarat sholat apa. Belum sampai rukunnya. Rukun sholat berapa? Apa saja yang kita lakukan. Dan sunnah-sunnah yang kita lakukan dalam sholat apa aja. Dan yang makruh di dalam sholat apa aja. Jangan-jangan kita ngerjain makruhnya mulu banyakkan di dalam sholat ketimbang daripada rukun-rukunnya. Jadi rukunnya kita pelajarin. Mulai syaratnya dulu. Apa syaratnya? Di antaranya Bapak harus ngerti tentang cara berwudu. Itu syaratnya. Suci daripada hadas. Hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian tempatnya harus bersih. Tahu. Jadi kalau orang ada ilmunya dia ngerti. Enggak ada orang asal sholat aja, asal sembahyang aja, enggak tahu tempatnya bersih atau tidak. Bagaimana tata cara dia berwudu? Rukun wudu ada berapa? Enggak asal sekedar cuci muka, Pak. Itu ada ilmunya. Jadi kita jangan apa cuci muka. Oh gampang cuci muka, cuci tangan apa? Enggak, semua ada syarat dan rukunnya. Rukun wudu ada berapa? Ada 6. Bapak pasti tahu rukun wudu ada 6. Yang biasa kita kerjain itu. Kalau ada ilmunya dikerjakan. Tapi kalau nggak ada ilmunya, asal jadi Pak wudunya. Banyak sekali kalau saya perhatikan di tempat-tempat waktu saya bekerja, itu kalau orang wudu di tempat wudu itu asal jadi. Bagaimana asal jadinya? Dia cuci muka, dia nggak tahu mana bagian batasan wudu. Sebelum dia niat, setelah dia niat, kemudian di mana batasan wudu untuk dibasuh muka pertama. Dia nggak tahu, asal jadi aja. Yang penting dia cuci muka begini aja. Dia cuci muka, udah gini-gini aja. Yang mana anggota wudu muka? Ini batasannya batasan mana? Kalau dia belajar, dia ngaji, cara wudunya dia tahu mana batasan wudu muka. Nah, min mana bitus sya'ar sampai sini. Dari mulai tumbuhnya rambut, tumbuh rambut di mana? Kita bakal tahu. Bukan sampai ke belakang. Kalau jidatnya botak sampai ke belakang, bukan ke situ, di sini. Mulai min mana bitus sya'ar, mulai dari terbitnya tempat tumbuhnya rambut. Cuci. Kalau dia tahu, dia pelan-pelan. Sambil dia niat dia punya wudu, di dalam hati dia berkata, aku berwudu menghilangkan hadas kecil, fardu atas kekurangan Allah. Dia basuh. Selesai dia basuh itu muka, selesai dia usap. Selesai niatnya. Kemudian bagaimana cara membasuh tangan? Banyak asal jadi Pak. Dia basuh aja tangan cuci sini. Ada yang sampai sini doang. Saya bilang, Pak, enggak salah wudunya. Enggak, ini 2 tangan kan dibasuh. Iya, harusnya basuh dari sini. Terus dicuci sampai sini. Dari sampai mirfak. Mirfak itu sikut. Mencuci dari sini sampai sini dicuci. Belum nanti Bapak mempelajari bagaimana cara berwudu dengan 1 gelas air. 1 gelas air aqua itu kalau Bapak tahu caranya. Tapi kita enggak perlu belajar dulu sampai ke sana. Bagaimana tata cara kita berwudu? Nah, ini terus sampai sini. Ada yang tanya, sampai sini boleh enggak? Oh, boleh aja. Tapi kalau di sini wajibnya sampai sini. Kalau sampai sini boleh. Kali gerah, habis dari mana-mana cucunya sampai sini. Ada yang wudu, kadang-kadang di situ wudu begini. Sampai sini semuanya. Kenapa? Gerah. Padahal sampai sini. Nah, di sini di jari-jari, sunnahnya digini-gini yang dimasukin. Bapak pakai cincin, digoyang-goyangin cincinnya. Kenapa? Harus masuk. Enggak boleh ada yang kering anggota wudu kita di sini. Ini harus dipelajarin. Cincin goyang-goyangin. Pakai cincin sunnah, tapi goyanginnya wajib. Itu jadi teka-teki. Pakainya sunnah, masukinnya sunnah, goyanginnya wajib. Apa? Pakai cincin. Masukinnya sunnah kalau kita mau pakai. Goyanginnya wajib waktu kita wudu. Wajib goyangin. Kenapa? Biar masuk air. Jangan sampai kalis, enggak ada air. Setelah membasuh muka, membasuh kepala. Ada yang liwat, kadang-kadang dia langsung kuping dulu, baru jidat. Cara membasuh kepala bagaimana caranya? Cukup kalau umpama Bapak susah, jambul habis dipasing, habis disisir pakai tanco, cukup aja wudu gini. Karena ada ilmunya. Tapi kalau Bapak nggak ada ilmunya, sayang nih jambul, dia kagak basuh. Kan akhirnya nggak sah, rukunnya kurang. Jadi semua itu pakai ilmu. Yang parah lagi waktu membasuh kaki. Waktu membasuh kaki itu banyak yang asal jadi. Hati-hati Pak. Ini kalau basuh kaki saya contohin. Ini ada orang banyak kadang-kadang begini kalau basuh kaki. Ini air keluar, bikin aja.
Udah ditinggal. Ini masih kering. Ini masih kering tumitnya. Ini masih kering. Hati-hati. Di antara azab kubur, di samping kencing berdiri, maksudnya kencing berdiri enggak cebok, dan waktu berwudu enggak kena air wudu. Hati-hati kalau kencing enggak cebok. Karena pernah satu hari di saat Rasulullah SAW melintas dengan para sahabat, ada salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, itu suara apa?" Makasih ya. "Itu suara apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Tidak tahukah itu tadi suara apa?" "Itu tadi suara orang yang sedang diazab kubur. Orang sedang mendapat azab kubur." "Apa yang menyebabkan mereka diazab kubur ya Rasulullah?" "Yang menyebabkan mereka diazab kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, ketika mereka kencing tidak istinja. Kencingnya enggak cebok. Yang kedua, dia berwudu tapi enggak sempurna wudunya. Ada yang masih kering anggota wudunya. Jadi cucinya kaki harus begini, Pak. Dicuci kaki, dicuci ini diusap-usap di sini, dimasukin di jari. Ini yang sering kering di sini. Orang kenapa? Karena kalau berwudu asal jadi. Saya punya anak, kalau berwudu saya liatin, waktu dia berwudu begini asal jadi, saya tendang. Yang benar. Rapi sampai selesai. Jadi jangan kita anggap remeh kalau berwudu enggak rapi dalam wudunya. Buat kita, bukan buat siapa-siapa, buat kita. Jadi supaya sholat kita naik, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mulai dari wudunya sudah diterima oleh Allah. Wudunya enggak benar, wudunya enggak selesai, enggak beres, bagaimana mau sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayo, kapan lagi kita enggak usah malu-malu. Datang kita ke satu majelis, panggil guru. Kalau enggak malu, saya datang ke masjid. Kenapa? Udah tua. Ini banyak begitu, Pak. Udah tua, aneh malu. Kalau datang ke masjid aneh malu. Udah, nanya aja sama teman yang bisa, teman yang ngerti. Kalau lihat di masjid, oh dia ngerti nih kayaknya, datengin aja, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Bertanyalah kamu kepada ahli dzikri. Ahli dzikri ay min ahli alim. Orang yang ngerti itu seperti ulama, orang yang faham tentang ilmu agama. Tanya. In kuntum la ta'lamun, kalau ente enggak tahu. Kalau bapak mbak ngerti enggak faham, tanya sama mereka. Bagaimana cara sholat? Bagaimana cara wudu? Kalau wudu sudah selesai, sudah bisa sholatnya, tanya. Jangan sampai bingung. Kita jangan bicara dulu masalah fadilah, masuk ke depan menyusun barisan saf diri kita dulu. Udah bisa belum kita untuk sholat kita? Kalau untuk fadilahnya banyak. Bagaimana kita kalau udah masuk ke depan sholat untuk berjamaah? Ini kadang-kadang kita masih belum, tidak bisa, masih nunggu. Padahal iqamah sudah dikumandangkan. Waktu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Masih aja ada yang nyender di belakang, masih ada yang duduk lantai, masih ada yang ngobrol. Buru-buru cari shaf paling depan. Di zaman Nabi, sholat dengan shaf paling depan, undian, diundi biar bisa dapat shaf paling depan. Kita mah kagak, malah kadang-kadang kita disuruh aja, Pak, yang merasa menghormati yang lebih tua, yang lebih muda, Pak maju ke depan. Kalau dia tahu nggak bakalan dikasih orang itu ke depan. Kenapa sih harus paling depan? Karena kalau sudah tersusun shaf rapi, sudah beres, apa di dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan nuzilatir rahmah. Kalau bapak mau sholat, susun shaf barisan sudah siap, nuzilatir rahmah, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Liman? Pertama buat imamnya, yang kedua buat shaf pertama. Bagaimana rahmat mau turun? Orang kitanya masih santai-santai di belakang, masih ketawa-ketawa, masih ngobrol, masih cerita. Imam sudah mau mulai. Udah imam bilang sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Masih santai aja, ada masih di luar, ada masih ketawa. Usahakan adab kita untuk sholat, segera kita maju ke depan. Kembali lagi. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan masa-masa lalu. Ingat-ingat, jangan kita lupain. Dan jangan lupa kita selalu kadang-kadang ingat-ingat kebaikan yang udah kita kerjain. Ya, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala
Ya, itu kita enggak tahu. Dikatakan wala yadri aqbilat amruddat. Kita enggak pernah tahu. Padahal dia belum tahu ini diterima apa kagak. Amal baik yang udah kerjakan pada masa-masa yang lalu. Yang ketiga, wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya. Orang yang cilaka yang ketiga itu kalau dia wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya, dia memandang sesuatu ke atas itu dalam urusan dunia. Kepada orang yang di atas dia selalu memandang urusan dunia, dia selalu orang yang di atas. Artinya dia ngeliat orang kaya. Dia ngeliat orang yang sukses di dunia. Oh, dia lihatnya ke situ. Hati-hati. Kalau ada timbul perasaan untuk melihat sesuatu urusan dunia kepada yang di atas, ini orang akan timbul rasa hasad, rasa dengki, rasa iri. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang dia melakukan segala berbagai macam cara bagaimana supaya dia bisa ngalahin hal itu. Cilaka kalau kita udah melihat urusan dunia kepada orang yang di atas. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wa nadharuhu ila man fawqahu fid din. Ini cilaka buat orang yang melihat urusan dunia kepada orang yang di bawah. Kalau melihat orang urusan agama kepada orang yang di bawah, dia bilang, ya dia aja sholatnya begitu, gue malah lebih hebat. Dia lihat orang yang di bawah. Apa kata Nabi? Jangan lihat yang di bawah kalau urusan ibadah. Urusan dunia jangan lihat orang yang di atas. Orang ibadah lihat yang di atas, bukan lihat yang di bawah. Kalau lihat yang di bawah, semangat kita enggak ada, Pak. Kalau kita mau lihat ibadah, panggilan azan, hayalas shalah. Pas gitu kita mau ke masjid, kita lihat, dia aja kagak sholat. Hidup, dia kagak sholat, makan. Kadang-kadang kita begitu. Kata Nabi, jangan lihat begitu. Urusan agama, lihat yang di atas. Kalau lihat agama, urusan agama, lihat yang di bawah, kita akan cilaka. Kenapa? Enggak ada peningkatan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul rasa hasad, timbul rasa iri, penyakit hati. Kita harus jaga hati kita. Kemudian yang dikatakan lagi, orang yang selamat dalam urusan kebaikan siapa lagi? Kalau tadi yang cilaka. Kalau orang yang selamat dalam urusan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa dikatakan arba'atun fil jannati khairun minal jannah. Jadi orang yang akan selamat di akhirat juga ada 4 juga. Yang pertama dikatakan kita ikutin, kita ingat kebaikan kesalahan kita, jangan kita lupain. Dia akan selamat, dia akan baik. Tidak hanya di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Dia ingat tuh, Pak. Jadi kesalahan-kesalahan keburukan dia ingat. Jangan dilupain. Kalau dilupain orang yang cilaka yang ke tadi. Jadi orang yang selamat, orang yang akan beruntung tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat. Orang yang kebaikan-kebaikannya dia enggak pernah ingat. Dia lupain. Jadi enggak pernah disebut-sebut. Yang kesalahannya itu yang dia ingat-ingat. Ya mudah-mudahan kalau kita selalu selama hidup kita mengingat-ingat sesuatu yang udah kita kerjain kesalahan, buru-buru kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kebaikan yang kita kerjakan, jangan kita sebut-sebut dan kita ingat-ingat. Kenapa? Itu akan membawa kecelakaan buat kita semua. Hadirin jamaah majlis taklim yang berbahagia. Wa alamatus sa'adah arba'ah kata Nabi. Tanda-tanda orang yang beruntung juga ada 4. Yang ketiga, zikrul dzunubil madiyah. Yang akan selamat orang yang ingat-ingat dosa-dosa yang udah lalu. Berarti kalau dia ingat, dia istighfar, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak pasti ingat, oh iya, saya tadi lupa. Saya tadi punya khilaf, saya tadi punya salah. Buru-buru Bapak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa nisyanil hasanatil madiyah. Orang yang beruntung yang kedua, dia melupakan kebaikan-kebaikan yang udah dikerjain. Artinya dia enggak pernah sebut-sebut. Kadang-kadang kita sebut-sebut. Tadi gua habis nyumbang sekian. Tadi gua habis berbuat baik kepada si fulan. Ayo disebut-sebut. Kata Nabi jangan diingat-ingat. Kalau Bapak pengen menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, wa nadharuhu ila man fawqahu fid din. Kalau pengen bahagia, orang ini beruntung di dunia, kalau melihat seseorang itu urusan dunia, jangan lihat yang di atas, lihat yang di bawah. Kalau lihat yang di bawah, ini banyak bersyukur kita. Alhamdulillah, kalau gue lihat, gue masih beruntung.
Berapa banyak saudara saya kayak begitu, orang-orang di luar sana. Akhirnya Bapak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak ada rasa hasad, enggak ada rasa dengki. Kalau timbul rasa hasad, kembali lagi. Saya masih orang yang beruntung di dunia. Kalau saya lihat orang-orang di luar sana, masih banyak orang yang di bawah saya. Itu kalau lihat urusan dunia. Jadi insya Allah kalau Bapak lihat orang yang urusan dunia, lihatlah ke bawah. Orang yang ada di bawah, insya Allah Bapak akan menjadi orang yang beruntung. Kemudian yang keempat, wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Jadi kalau urusan dunia, lihat yang di bawah. Kalau urusan akhirat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nadharuhu ila man fawqahu fid din. Urusan agama, lihat yang di atas. Kenapa? Kalau lihat yang di atas, Bapak timbul rasa iri. Kenapa dia bisa sholat subuh setiap hari berjamaah di Masjid Al-Hidayah, di Al-Manar? Saya juga harus bisa. Saya harus mampu. Kenapa dia nggak bisa ngaji? Dia bisa ngaji, dia bisa baca Quran. Kenapa saya tidak? Saya harus bisa. Iri seperti itu. Iri dengan orang-orang yang nilai ibadahnya tinggi di atas kita. Boleh kita iri. Kenapa dia hafal Al-Quran ya? Saya enggak, saya harus bisa. Kalau iri seperti ini, insya Allah dia akan bahagia di dunia, bahkan di akhirat juga dia akan bahagia. Dan orang yang akan merugi, apa dia bilang? Wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Kalau orang yang akan merugi di akhirat, orang yang merugikan urusan dunia di atas, tapi kalau dia akan beruntung melihat urusan dunia orang yang ada di bawah. Insya Allah 4 perkara ini bahagia orang di dunia ada 4, celaka juga orang di dunia ada 4 perkara. Dari beberapa yang saya sebutkan tadi dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita orang yang beruntung tidak hanya di dunia bahkan sampai di akhirat. Bapak, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sisa-sisa umur yang ada pada kita saat ini, yang entah kapan, pasti kita minta kepada Allah agar bisa kita memperbaiki usia-usia akhir kita dengan amal-amal soleh, amal-amal yang baik, yang senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus, jalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon Pak kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak istri kita yang ada di rumah senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, dalam penjagaannya. Dan buat kita yang hadir pada saat ini, jangan lupa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, panjangkan umur saya di dalam taat, dan kalaupun Engkau ingin cabut kami punya umur, cabutlah kami dalam keadaan husnul khatimah saat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak, Ibu dan hadir sekalian, 1 bulan kemarin saya mohon maaf, saya sudah minta maaf kepada pengurus, padahal saya sudah mau datang, saya sudah mau jalan, ternyata ada mual-mual, muntah-muntah, akhirnya nggak tahu penyakit apa. Akhirnya saya berobat, katanya nih lambung, dia bilang gitu. Tolong jangan biasakan untuk menahan makan atau apa sehingga menimbulkan penyakit lambung. Oh, akhirnya karena begitu saya nggak jadi. Saat itu juga saya telepon, saya WA ke Masjid Al-Manar, saya nggak bisa datang. Itulah yang namanya al-insanu bitafkir, wallahu bitadbir. Manusia punya rencana, tapi Allah yang menentukan segala-segalanya. Bapak punya rencana, pengen ke depan, Bapak punya rencana, pengen begini, pengen begitu. Semua Allah yang nentuin. Kalau kita kembalikan itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau seandainya banyak kekhilafan, banyak kealfaan selama pengajian yang saya sampaikan. Maka dari itu mari kita Pak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan-bosannya kita minta, jangan bosan-bosannya kita mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar apa yang kita lakukan selama hidup kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik salat kita, ibadah kita, sedekah kita, dan semua amal-amal yang lainnya ikut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.